Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diego Satria Wicaksono, NIM 2018 105103111083 akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Yaitu yang pertama, perdagangan internasional melalui perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain, ke negara lainnya, atau yang disebut dengan transfer of goods and service. Oke, selanjutnya adalah perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri atau transfer of capital. Oke, yang ketiga adalah perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahannya tenaga kerja atau disebut dengan transfer of labor. Oke, selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional, yaitu faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional yaitu perbedaan kualitas penduduk, ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi. Yang ketiga adalah adanya spesialisasi produksi. Nah, selanjutnya adalah faktor negara melakukan hubungan internasional. Ada dua faktor yang melakukan hubungan internasional, yaitu internal dan eksternal. Yang dimaksud faktor internal sebagai penyebab hubungan internasional adalah terdapat kekhawatiran negara berlangsungan hidupnya melalui kudeta ataupun paksaan dari negara lain. Faktor internal meliputi hal-hal tersebut seperti terdapat kepentingan nasional yang tidak bisa dipenuhi kalau hanya untuk di dalam negara saja, baik itu yang bersifat secara ekonomis, politik, kultural, ataupun keamanan. Yang kedua adalah keinginan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan nasional. Selanjutnya adalah keinginan untuk dapat menjalin hubungan politik dan mendapat dukungan dari negara lain. Yaitu yang kedua adalah menjadi faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah faktor eksternal. Arti dari faktor eksternal di sini adalah ketentuan hukum yang tidak dapat ditolak oleh suatu negara, sebab setiap negara butuh bantuan dan kerjasama dari negara lain. Hal-hal yang meliputi dari faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah terdapat perbedaan kemampuan atau skill dalam pemahaman ilmu, pengetahuan di berbagai bidang. Yang kedua adalah terdapat perbedaan keadaan, contohnya kayak tenaga kerja, yaitu budaya, iklim, sumber daya alam, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapat negara. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi internasional. Manfaatnya adalah yang pertama, banyaknya ketersediaan lapangan kerja. Nah, ini bagi yang membutuhkan kayak pengangguran itu masih banyak lowongan yang tersedia di lapangan kerja.
Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa. Nah, yang ini adalah semua kebutuhan barang dan jasa itu bisa kita penuhi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah harga barang dan jasa akan lebih murah. Maksudnya lebih murah itu yaitu kita membeli apa saja tuh biasanya harganya agak miring atau lebih murah itu biasanya. Yang keempat adalah menambah sumber pendapatan negara. Nah, kita ini bisa membantu negara agar negara bisa berkembang lebih pesat lagi. Yang kelima adalah meningkatkan perkembangan teknologi. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.